Hai sahabat CGN Indonesia, saya Tika Panggabean. Saya seorang pekerja seni lah. Saya bernyanyi bersama Project Pop. Saya diberi kesempatan sama Tuhan juga akhir-akhir ini untuk berakting. Hobi saya akhir-akhir ini olahraga. Saya suka berenang dan saya suka jalan kaki. Nah, pada saat jalan kaki itulah saya sering membutuhkan sesuatu untuk saya didengarkan. Selama ini saya dengerin musik, selama ini saya dengerin podcast orang, dan sekarang ada yang baru nih. Ini bagus banget nih. Namanya Gebada, Gerakan Baca dan Dengar Alkitab. Jadi Alkitab tidak saja dibaca, tapi juga bisa didengar. Buat teman-teman yang punya hobi seperti saya, mungkin ini juga bisa dipakai karena di sana saya juga ngisi di kitab Hakim-Hakim. Di sana saya berperan sebagai Delilah. Jadi gini, pada satu hari aku tuh dihubungi sama Mas Gatot. Tika mau nggak jadi ngisi di Alkitab Suara. Alkitab Suara tuh apa? Aku tanya gitu. Jadi kita membuat ayat demi ayat itu dalam bentuk audio. Terus waktu ditawarin aku tertarik. Tertarik satu karena menurut aku ini penting untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa membaca. Satu. Kedua, ini menarik sekali gitu loh. Dari dulu tuh aku seperti punya keinginan mengisi suara untuk film animasi atau suara atau sandiwara radio. Terus tiba-tiba ditawarin. Terus tapi waktu itu aku cuma berpikir gini, oh aku ngebacain doang ya. Jadi misalnya gini, Kejadian 1 ayat 4. Terus aku ngebacain doang. Terus dia bilang enggak. Jadi kita akan bikin ini seperti yang Mbak Tika mau, seperti sandiwara radio. Sebenarnya sulit-sulit enggak ya. Jadi gini, Delilah itu kan kita tahu semua karakternya agak, boleh nggak ya kalau dibilang culas ya, iya kan? Dia kan memanipulasi Samson ya, pura-pura mencintai dia, bermanja-manja gitu kan. Terus pada akhirnya dia yang membuat Samson luluh, lalu rambutnya dipotong, lalu kekuatan Samson hilang. Itu kan cerita besarnya ya. Nah, kalau bicara soal susahnya ya susah-susah gampang tadi karena kan karakter aku tidak seperti Delilah gitu, yang aku orangnya nggak manja-manja gitu loh. Tapi ya itulah tantangan untuk mengerjakan hal ini, dan kita kan seperti berperan tapi bedanya tidak visual. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Jadi waktu aku zaman SMA, itu aku pernah tuh mencoba membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Berusaha untuk konsisten, sehari tuh pengennya sehari Kejadian selesai. Terus besoknya nih udah Keluaran lagi. Jadi satu hari tuh satu pasal ya, satu judul lah. Gitu ya, satu kitab. Aku tuh juga punya kelemahan gini, ketika itu tidak bercerita, kan kita pasti ada bosen-bosennya kan. Terus gitu besokannya pas baca lagi, kemarin gue sampai mana ya, ngulang lagi. Jadi sejujurnya memang aku pernah mencoba membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi nggak tamat. Tapi pada dasarnya itu masih menjadi sebuah PR sih buat aku. Jadi dengan adanya Gebada ini sebenarnya sangat menolong untuk orang-orang dengan tingkat kesibukan yang luar biasa. Walaupun again, lagi-lagi aku bilang, gak ada yang terlalu sibuk untuk Tuhan. Tapi kalau buat aku sendiri, kehadiran Gebada ini akan membantu banyak orang yang memang sangat sulit mengambil waktu untuk khusus baca gitu kan. Kenapa? Karena kan dia audiovisual. Bahkan dia di aplikasinya nanti akan ada yang audio aja. Justru aku seneng banget kalau aku melihat ini sebuah kemajuan teknologi sekaligus kemudahan buat orang-orang pada umumnya dan orang Kristen pada khususnya yang ingin terus membaca Alkitab, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu mendengar. Kayak dengerin sandiwara radio. Tapi ya itu aku percaya pasti akan ada yang nyangkut tuh di otak kita, di hati kita, di pikiran kita. Ini cara mengerti Alkitab dengan cara yang baru. Lu dengerin deh. Saudaraku, jika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, hidup kita pasti akan menjadi bahagia. Dan kita akan mengalami perubahan baru. Gerakan baca dengar Alkitab, Gebada.